Di era globalisasi sekarang, banyak masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dan semua sosial media itu berkaitan sekali dengan mata kuliah kami, yaitu komunikasi massa. Di situ kami belajar bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai masyarakat lebih bijak dalam menggunakan sosial media untuk menyaring berita-berita dari luar dan menghindari berita-berita hoax. Jadi realisasi program ilmu komunikasi dalam kesadaran bela negara yaitu bisa kita ambil beberapa kasus seperti hate speech yang terjadi di Instagram ataupun Twitter ataupun media sosial lainnya. Tentu saja di sini peran komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan suatu isu tertentu. Maka dari itu di sini kebebasan berpendapat itu sangat berhubungan dengan komunikasi. Dengan adanya kebebasan berpendapat, maka kita bisa menyampaikan sesuatu dengan efektif dan dengan baik begitu. Jadi di sini hate speech bukan merupakan suatu kebebasan berpendapat, justru hate speech merupakan memiliki maksud tertentu atau niat tertentu dari orang satu ke orang yang ditujunya begitu. Jadi maka dari itu komunikasi hadir untuk menyelesaikan isu hate speech tersebut dan merubahnya menjadi komunikasi yang efektif, efisien dan baik begitu. Jadi realisasi kesadaran bela negara menurut Prodi Ilmu Komunikasi yaitu komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu kita harus melakukan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi perpecahan dari dalam. Dan juga tentunya komunikasi merupakan aspek penting bagi kita agar kita dapat menyampaikan pesan yang efektif melalui media yang kita gunakan begitu. Tanpa kita sadari, sebenarnya hate speech itu banyak terjadi di sekitar kita. Apalagi kita sebagai anak muda yang sering menggunakan sosial media atau platform-platform penyajian konten dengan fitur komentar, kalau kita lihat komentar-komentarnya itu masih banyak komentar yang kurang baik loh. Dan sekarang itu banyak hate speech yang disampaikan dengan dibalut kata-kata bercanda atau no offense, jangan tersinggung, supaya terkesan tidak berupa penghinaan, tidak bermaksud menghina, tapi sebenarnya itu juga termasuk sebagai penghinaan loh teman-teman. Dan kita sebagai anak muda, kita harus bijak juga dalam berkomentar supaya tidak menimbulkan kasus hate speech seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya.